Kalian kalau mau bentuk yang tengahnya bolong, ini juga bisa kalian cetak gini. Itu lembut, minyaknya tuh nggak nyerap ke dalam, dan juga airy banget. Ini kita bolongin tengahnya. Hello, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Nah, jadi hari ini kita akan bikin donat. Nah, jadi adonannya ini tuh multifungsi. Kalian bisa isi, kalian bisa bikin jadi bentuk donat, bisa jadiin bomboloni atau cuman yang kecil-kecil, itu juga oke banget dan enak banget. Jadi yuk, ini bahan-bahannya. Yang pertama, ini untuk adonan donat atau bomboloninya. Di sini aku pakai tepung protein sedang. Kenapa aku nggak pakai tepung yang untuk roti atau protein tinggi? Karena menurutku nanti teksturnya akan jauh lebih fluffy kalau kita pakai tepung protein sedang. Walaupun ini aku tambahin sedikit juga tepung protein tingginya. Dan kenapa kayak gitu nanti ya kita bahas di tengah video aja. Lalu ini untuk liquid atau cairannya, di sini ada telur dan juga susu. Ya, jadi kalau pakai susu nanti hasilnya dia lebih fluffy dan juga warnanya akan lebih gelap ketika digoreng. Ini juga sama, aku pakai palm sugar untuk warna, untuk rasa, ada ragi, garam, dan juga butter. Nah, untuk isiannya kita akan bikin style yang custard, karena kita kan mau bikin style bomboloni gitu. Ini ada pastry cream atau custard yang udah aku bikin, nanti aku kasih lihat juga cara bikinnya. Lalu ini pakai Ovomaltine juga, itu tuh rasanya nanti enak banget karena Ovomaltine ini adalah jenis selai coklat yang crunchy dan rasa coklatnya tuh ada rasa maltnya juga, dan kualitas coklatnya udah jangan ditanya karena ini made in Swiss juga, jadi enak banget ya. Lalu ini untuk pelapis nanti donatnya habis digoreng, ini aku pakai palm sugar. Kalau kalian mau pakai gula biasa, itu kalian baiknya di prosesor dulu sebentar supaya dia partikelnya lebih kecil dan nanti lebih mudah nempel. Karena kalau gula kalian kasar itu susah banget nempel. Oh ya, pakai gula halus juga bisa ya. Yuk langsung aja. Ini pertama kita akan bikin adonannya. Nah, ini kalian kalau misal kalian mau ngaduk pakai tangan, aku ada tips juga ya. Jadi pertama kalian ini gabungin dulu antara terigu, telur dan juga susu dan gula ya. Terus kalian aduk. Ketika dia emang udah lengket, kalian biarin dulu aja 20 menit sebelum kalian masukin bahan yang lain dan ngadonin. Itu nanti dia akan ngebantu tepungnya ini untuk menyerap si cairannya. Jadi nanti lebih gampang diulenin ya. Tapi karena ini aku pakai standing mixer, pakai mixer. Jadi ini gampang. Ini kita tinggal masukin aja semua bahan kecuali butternya. Sebenarnya kalau donat kalian mau campur semuanya juga nggak masalah sih. Nggak terlalu sensitif ya, adonannya beda kayak roti. Untuk butter dan garam kenapa nanti? Karena dia akan memutus atau menghambat pembentukan gluten. Jadi lebih baik kita masukinnya belakangan. Ini langsung aja. Dia udah menyatu ya. Itu kita boleh masukin sekarang ininya apa? Butternya ya. Dan juga garamnya. Kalau kalian pakai salted butter atau margarin, jadi nanti garamnya boleh dikurangin atau nggak usah pakai garam. Nah, ini adonannya udah siap, bisa kita lihat dia udah elastis. Walaupun dia nggak akan seelastis kalau kita pakai tepung protein tinggi atau tepung yang buat roti tuh, tapi ini udah cukup elastis. Dan ini adonannya tuh cukup cair supaya hasil donatnya juga fluffy. Makin banyak kandungan air atau liquid di dalamnya, itu akan semakin fluffy tapi semakin susah dibentuk. Jadi kita harus ambil tengah-tengahnya. Kita scrape ya. Ini kita akan bentuk, yang penting dia merata aja. Nah, sekarang ini kita akan diamkan first proofing sekitar 30-45 menit tergantung keadaan ruangan kalian. Nah, seperti yang tadi di awal aku bilang, aku mau share juga sedikit tentang tepung terigu ya. Jadi tepung terigu yang ada di pasaran tuh biasanya ada 3, tepung protein rendah, sedang, dan juga tepung protein tinggi. Jadi yang membedakan sebenarnya adalah kandungan mineralnya, mineral content. Dan juga yang paling penting adalah kandungan protein. Jadi kalau istilah internasionalnya tuh kita ada yang namanya tepung T45, T55 dan juga T65. Nah, kalau paling sering digunakan T55 itu all purpose flour. Jadi semakin tinggi proteinnya tentunya ikatan glutennya dia semakin
kuat dan juga kenyal. Kalau kita tarik tuh dia kuat. Itu biasa cocok untuk roti ya. Jadi dimana kalau roti itu dia emang ada tekstur kenyalnya dan juga berserat. Nah, kalau misal kita untuk donat, untuk bolu, itu tentunya pakai protein sedang karena kalau misal kita gigit dia lebih airy, lebih fluffy gitu kan, lebih lembut ya, nggak kenyal, nggak berserat gitu. Kalau protein rendah biasa bisa buat gorengan, buat cookies. Jadi kenapa ini aku pakai tepung protein sedang dan juga tinggi, kita nggak mau yang terlalu berat kan. Kalau misalnya kita kunyah tuh jadi kayak kenyal gitu, kurang enak. That's why aku pakai tepung protein sedang ya. Nih sambil nunggu kita bikin pastry creamnya. Ini aku udah bikin dulu. Caranya ini gampang banget ya. Jadi ini bahan-bahannya. Ini ada campuran susu dan juga krim. Cuman kalau kalian mau pakai susu aja juga bisa. Nah, kenapa ini kuning telurnya lebih banyak itu biar hasilnya tuh dia lebih creamy, lebih agak lengket-lengket gitu. Rasanya lebih gurih dan juga tentunya warnanya lebih cantik ya. Lalu kita panasin susunya. Ini bahan lainnya kita aduk aja jadi satu. Terus kita temper ya. Jadi temper itu dimana kita masukin susu panas ke adonan telur. Setelah rata kita ini masak lagi. Itu tujuannya supaya si telurnya nggak jadi scramble egg atau menggumpal gitu. Terus ini kita dinginin, jangan lupa ditutup kayak gini. Tujuannya supaya kulit atasnya dia nggak terbentuk ya. Ini kenapa kita nggak campur bareng? Karena Ovamalt ini kan dia ada crunchy-crunchy-nya. Jadi kita nggak masak bareng supaya nanti hasil custardnya tuh dia masih ada crunchy-nya. Itu enak banget. Nah, simple banget. Ini udah jadi. Isiannya dua macam. Yang pertama original custard. Gurih, manis. Teksturnya tuh lengket gitu. Itu enak banget. Dan yang ini yang Ovomaltine custardnya. Chocolatey, crunchy, wangi. Udah jangan tanya ya. Lalu ini kita akan masukin ke dalam piping bag. Ini udah ngembang, sekarang kita akan olesin pakai minyak ya, supaya nggak nempel. Kita giling pelan-pelan supaya semua gelembung-gelembungnya keluar. Nih ya, setelah merata kayak gini, ini ketebalannya kurang lebih segini. Tuh ini 1 cm lebih. Ini boleh kita cetak. Cuman dalam keadaan adonannya jangan ketat ya, tension. Jadi nanti dia mengkeret. Nah, udah relax kayak gini, sekarang bisa kita cetak. Sekarang kita cetak, ini kurang lebih diameternya 6-7 cm. Karena aku nggak suka terlalu besar, nanti susah matangnya. Sisanya ini boleh kita buletin, gabungin. Nanti kita akan tipiskan lagi, tapi harus di resting dulu sekitar 10 menit supaya adonannya relax lagi. Kalian kalau mau bentuk yang tengahnya bolong, ini juga bisa kalian cetak gini. Tuh ya. Atau misalnya mau yang kecil doang jadi bulat-bulat. Tapi nanti aku akan kasih lihat juga trik jadul untuk bikin donat yang bolong. Ini kalau yang udah dibentuk, ini kita tutup pakai cling wrap. Kita diamin kurang lebih 20-30 menit baru siap goreng ya. Sekarang kita panasin minyak. Ini pakai apinya kita jangan terlalu panas. Jadi pakai api sedang aja. Kalau kalian punya termometer sekitar 160 sampai 170 derajat aja. Nah, ketika udah kecoklatan gini, ini kita balik aja. Sebelum kita isi, ini kita belah dulu.
Jadi ini adonannya tuh beneran lembut, walaupun kita nggak pakai pelembut ataupun kita nggak pakai kentang yang biasanya dipakai itu. Tapi ini tetap enak banget. Nih ya, aku kasih lihat dalamnya. Tuh. Itu lembut, minyaknya tuh nggak nyerap ke dalam, dan juga airy banget. Setelah udah cukup dingin ya, ini kita akan isi. Karena kalau tadi masih terlalu panas banget, nanti pastry creamnya dia meleles. Ini kita bolongin tengahnya. Terus kita gini-gini sedikit, kanan kiri. Terus kita akan isi. Adonannya ringan, lembut, wangi, dan juga custardnya tuh gurih, manisnya tuh pas. Jadi ini adalah salah satu resep custard yang aku paling suka, custard atau pastry cream ya. Dan yang paling penting adonannya itu, ya dia lembut, ngembang gitu, enak banget. Oke, thank you for watching. Jangan lupa juga like, subscribe, komen, dan juga kalau kalian recook boleh tag ke aku @devinahermawan or @devispantry. Stay tune terus buat video-video resep selanjutnya, tentunya yang enak praktis ya. Thank you for watching. Tuh, dia udah tembus ya sinarnya ya. Apinya tuh jangan terlalu besar karena nanti gosong. Siap. Mau? Sip. Oh, sip. Sip. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan.